Pemirsa, aksi premanisme diduga kembali terjadi di Bekasi, Jawa Barat. 3 pemuda mengendari motor, menggedor dan mengancam pengemudi mobil. Korban pun sempat melapor ke polisi namun tidak langsung ditindak. Dekatnya kantor polisi, Mbak? Video viral pengancaman oleh pengendara motor berboncengan 3 orang di Jalan Hankam, Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Sepeda motor ini terus mengikuti mobil dan mengancam mereka. Tolong! 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 Videoin lo. Keras ya. Menurut kesaksian korban, peristiwa berawal dipicu saat ia menyalip motor yang berjalan pelan di tengah jalan. Nah, dengan jarak motor dia dengan mobil saya cukup dekat, kita juga refleks, akhirnya membanting setir ke kanan, dan di situ dia mulai memaki saya. Dari situ mulailah dia mengejar saya dan menggedor kaca sopir dan penumpang, dan menendang bodi mobil sampai menabrakkan ke bemper belakang. Farhan Al-Mahdi, pengemudi mobil, melaporkan kejadian ini ke polisi. Namun, ia tidak langsung ditangani. Kini polisi akan memberikan sanksi bagi anggotanya yang tidak langsung tangani kasus ini. Nah, itu sudah kami dalami. Jadi anggota yang piket pada hari tersebut ya dilakukan pemeriksaan secara internal terkait dengan dugaan adanya pelanggaran disiplin, pelanggaran SOP yang dilakukan oleh anggota piket yang pada saat itu bertugas. Hingga kini, polisi masih mencari keberadaan ketiga pelaku. Olah TKP pun telah dilakukan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pihak kepolisian Resor Pandeglang berhasil menangkap Ajat Supriyatna, orang pertama penyewa mobil milik bos rental yang tewas ditembak di res area tol Tangerang Merak. Sementara itu, Puspomal juga telah menangkap seorang prajurit yang diduga terlibat dalam penembakan tersebut. Anggota kepolisian Polres Pandeglang menangkap Ajat Supriyatna, penyewa pertama mobil milik bos rental yang tewas ditembak di res area tol Tangerang Merak. Pelaku ditangkap di sebuah kontrakan di Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Usai ditangkap, pelaku dibawa ke Mapolres Pandeglang sebelum diserahkan ke Polresta Tangerang untuk penyelidikan lebih lanjut. Kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Langkah selanjutnya kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut telah menangkap seorang prajurit yang diduga terlibat dalam penembakan terhadap bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayor Jenderal Yusri Nuryanto yang mengatakan pelaku sudah diamankan atau ditangkap di Puspomal. Buntut pengakuan itu, Pusat Polisi Militer TNI turun tangan untuk menyelidiki dugaan keterlibatan prajuritnya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Ya, buntut penembakan bos rental mobil di res area tol Tangerang Merak, Kapolsek Cinangka dan 3 personelnya diperiksa Propam Polres Cilegon dan Polda Banten. Pemeriksaan dilakukan karena diduga ada penolakan pendampingan dari Polsek Cinangka sebelum peristiwa penembakan tersebut. Ini mana ini tuh segera itu ya. Itu dia, nyewa. Kasus penembakan bos rental mobil hingga tewas di res area tol Tangerang Merak berbuntut panjang. Pasalnya, selama proses pengejaran mobil rental yang dicuri di wilayah Pandeglang dan Anyer, pemilik mobil sempat meminta pendampingan ke Polsek Cinangka. Namun permintaan pendampingan tersebut ditolak.
Akibatnya, Kapolsek Cinangka dan 3 personelnya saat ini diperiksa oleh Propam Polres Cilegon dan Propam Polda Banten. Jadi sudah kita lakukan pemeriksaan, klarifikasi, dan interogasi kepada 4 personil Polsek, termasuk Kapolsek dan ketiga anggotanya. Kemudian juga sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan dan klarifikasi juga sudah disampaikan oleh Kapolsek Cinangka. Ya, masih dilakukan pemeriksaan sampai saat ini untuk intensnya baik dari Propam Polres Cilegon termasuk juga Propam Polda Banten sendiri. Meski demikian, Polres Cilegon membantah adanya penolakan pendampingan terhadap korban dari Polsek Cinangka. Karena petugas saat itu meminta sejumlah dokumen kepemilikan mobil, namun korban tidak menunjukkannya. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.